Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب alamin. Yang sama-sama kita hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Khairul Ummah, yang sama-sama kami hormati para pemangku wilayah, ketua RT atau ketua RW, para sepuh tokoh masyarakat yang insyaallah senantiasa kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmat-Nya kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur, yang dengan wasilah berbagai kenikmatan ini Allah senantiasa mudahkan niat kita di dalam amaliyah, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Wabil khusus di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan segala aktivitas kita yang wajibnya, yang sunnahnya, terlebih puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan fikih sebagaimana biasanya di ahad kedua ba'da subuh. Masih seputar tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Sampai mana dulu ya? Berkata atau berbicara secara sengaja, melakukan gerakan yang banyak, itu sudah ya. Kemudian hadath, sudah hadath? Belum kayaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadatsu, yang ketiga, perkara yang membatalkan sholat itu hadats. Al hadatsu fi sholati yabtuluha amdan kana aw sahwan.
hadas di dalam keadaan sholat dapat membatalkan sholatnya, baik hadas yang bersifat sengaja atau lupa. Maksudnya begini, lagi sholat kentut, apakah kentutnya sengaja atau kentutnya kelupaan, kelepasan maksudnya gitu, ya tetap saja batal. Lagi sholat kita nih kentut, lupa kalau lagi sholat itu, ya tetap batal setelah ya kentut. Ini perbedaan antara sholat dengan puasa. Kalau lagi puasa kita lupa makan minum, pas teringat setelah lupa kan, astagfirullahaladzim lagi puasa ini, baru ingat, sepiring baru ingat, rezeki nomplok gitu. Biasanya kan orang kalau ingat tuh baru 1 suap 2 suap, ini 1 piring baru ingat, rezeki banget ya. Maka tidak membatalkan ketika terlupa, nggak batal. Setelah ingat, maka dia lupa telah makan misalnya, ingat-ingat ya udah habis lah berapa sendok atau minum berapa teguk. Maka ketika teringat saat itu ya dia wajib melanjutkan puasanya. Nah kalau sholat beda, kentut misalnya, ya sengaja atau tidak sengaja, ya misalnya tadi di rakaat pertama berasa kentut nih, di rakaat kedua ingat, iya tadi kentut saya ya, lanjut aja kan lupa tadi. Nah nggak bisa begitu, tetap batal. Itu yang dimaksud amdan kana au sahwan, baik adanya kentut tadi sengaja atau tidak sengaja, terlupa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza fasa ahadukum fi salatihi falyansharif falyatawadda wal yu'id salatahu. Dan ketika salah seorang di antara kalian kentut di dalam salatnya, maka hentikanlah salatnya. Falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu, wal yu'id, dan hendaklah dia mengulang kembali salatahu, salatnya. Mengulang dari awal maksudnya. Ini yang dimaksud wal yu'id. Wa'ada yu'id, wal yu'id ketika ini kalau bahasa Arab itu penegasan kalimat itu sebagai bukti lam taukid, wal yu'id, dan hendaknya dia mengulang salatahu, salatnya. Yang dimaksud hendaknya dia mengulang sebagai kesungguhan, maksudnya mengulang salat dari awal. Bukan kemudian misalnya kentutnya di rakaat kedua pada salat Isya, dia wudu dan melanjutkan sisa rakaat ketiga dan keempat, ya enggak begitu. Ya mengulang dari rakaat pertama lagi gitu maksudnya. Kemudian wahudutsun najasati, yang keempat kedatangan najis. Wangkisyaful aurati, dan tersingkapnya aurat, terbukanya aurat. Idza ta'ammada isabatan najasati, ketika seseorang menyentuh, sengaja menyentuh najis, allati ghaira ma'fuin, yang najis tadi tidak dimaafkan, batalat, maka batal salatnya. Udah tahu ada kotoran ayam nih lagi sujud, misalnya di emperan, lagi sholat nih, iseng-isengnya kotoran ayam dicolek sama dia. Nah ngapain? Ini yang dimaksud idza ta'ammada, sengaja. Ngapain juga nyolek gitu, nyentuh kotoran. Ngapain juga? Batalat salatuhu.
kama law ta'ammadal hadathi, sebagaimana sama ketika seseorang sengaja berhadas. Wa mal ma'fu, dan adapun najis yang dimaafkan, mithlu anna qatla qamilatan, misalnya kutu mati dan sebangsanya, fala tabtulu, maka tidak membatalkan, tidak batal salatnya. Lianna dammaha, karena darah kutu termasuk juga di sini nyamuk. Ma'fun anhu, najis yang dimaafkan. Wa in waqa'at, lah kalau kemudian dia kejatuhan alaihi najasatun, kejatuhan najis, tai cecak misalnya, tai burung, nadhara, maka dilihat dulu, innaha, kalau dia dapat menyingkirkannya, fil hali, pada seketika, pada waktu seketika, bi anna nafdoha, dan dia dapat mengibaskannya, lam tabtul, maka tidak batal. Ya misalnya kejatuhan tai cecek dan kotoran tadi mudah disingkirkan, dikibaskan, maka tidak batal sholatnya meskipun mungkin ada bekasnya. Li ta'adzuril ihtirazi, karena sukarnya untuk menjaga itu. Sukarlah, sulit sekali untuk menghindari dari kotoran tadi, sukar, sulit. Meskipun ada bekas misalnya, sebagaimana sedikit bekasnya najis daripada kutu atau nyamuk. An dzalika ma'anahu la taqsiru minhu, yang demikian tadi karena memang dia tidak lalai, tidak sembrono. Ya misalnya sudah tahulah di pojokan onono biasanya banyak burung pojokan, dia sengaja sholat di bawahnya, udah tahu suka pada berak di situ, atau banyak cecak di situ biasa berkumpul dan kotorannya suka menumpuk di bawah. Selama tidak lalai, artinya tidak sudah berusaha menghindari, kok kena ya tidak masalah. Itu namanya kejatuhan najis, kedatangan. Wa amman kisyaful aurati, dan adapun tersingkapnya, terbukanya aurat, fa in kashifa amdan batalat salatuhu, maka ketika tersingkapnya aurat tadi secara sengaja, amdan, secara sengaja, batallah salatuhu, salatnya. Wa in aadaha fil hali li anna sitra syaratun, meskipun dia menutup kembali auratnya seketika, lianna sitra, karena sungguh menutup aurat tadi adalah bagian daripada syarat sahnya sholat. Lo kok sengaja lagi sholat, sengaja ngibasin sarung atau ngangkat sarung sampai paha nampak, meskipun saat itu segera dia menutupnya kembali, kalau dia sengaja membuka aurat dengan sengaja, ya tetap batal, meskipun saat itu juga dia segera menutupnya kembali. Loh, sengaja kok dia membuka. Wa qad azalahu bi fi'lihi fa ashbahu ma law ahdatha, sungguh orang yang melakukan perbuatan tadi sama persis dengan orang yang sengaja berhadas, sama aja
orang sengaja berhadas gitu. Wa in kasyafaha ar-rihu fastatirru fil hali fala tabtulu. Nah, kalaulah kemudian tersingkapnya aurat tadi oleh sebab tertiup oleh angin, fastatirru, maka orang tersebut menutup kembali fil hali seketika, fala tabtulu, maka tidak batal salatnya. Lagi sholat ada angin kencang sampai tersingkap gitu kan. Sampai tersingkap lah. Emang carungan doang, kolor yuk kagak pakai, dalaman kagak pakai, gunda mas. Pokoknya tersingkap lah sampai jeroannya kelihatan gitu. Ya tetap, kalaulah itu kelakuan angin, ya, angin lah yang menyebabkan terbukanya aurat tadi, fala tabtulu, maka tidak batal salatnya. Wakadha, dan demikian pula tidak batal. Wakadha, dan demikian pula an halal izaru, kalaulah melorot, terlepas kainnya, kain sarung lilitannya kali kurang kencang, terlepas. Au taqattul libas, atau tali, kali orang pakai sarung kagak bisa, pakai sabuk gitu kan, pakai tali rapia gitu, terlepas talinya. Fa'adahu, maka orang tersebut segera mengembalikannya. Orang tersebut mengembalikan, ambil sarungnya, segera dia kembalikan agar tertutuplah aurat. An qurabin, dari zaman yang sebentar, waktu yang dekat, seketika maksudnya, segera. Fala tabtulu, maka tidak batal salatnya. Kama dzakarna fin najasati, sebagaimana yang kami terangkan sebelumnya di dalam perkara najis, sebagaimana tadi kedatangan najis, segera dihilangkan najisnya, ya, maka tidak batal. Wa taghyirun niyati, yang keenam, perkara yang membatalkan sholat itu berubah niat, niatnya berubah. Fihi, di antara perkara berubahnya niat masailu, terdapat berbagai masalah. Al-ula, yang pertama, idza qata'an niyata mithla an-nawal khuruja min sholati batalat bila khilaf. Contoh, ketika seseorang berniat keluar dari sholat, lagi sholat, pokoknya dalam suasana sholat mau rakaat keberapapun, kok hatinya niat keluar, mau keluar dari sholat, hatinya niat untuk keluar dari sholat, batalat, maka batal sholatnya bila khilafin, dengan tanpa perbedaan pendapat. Artinya dengan semua ulama sepakat ya batal. Lagi sholat kok hatinya niat keluar dari sholat, ya batal. Lianna min syurut syaratin niyati, karena sungguh di dalam syarat niat, baqa'uha adalah kelestariannya. Jadi di dalam sholat itu harus, niat sholat harus ada terus, tidak boleh terputus dari awal sampai akhir. Sebab kata Kanjeng Nabi apa? Miftahus sholah at-takbir, takbiratul. Kemudian penutupnya adalah salam. Ya, dari takbir sampai salam itulah niat harus lestari. Wa hadza bila khilafi ma law nawal khuruja minas shaum haitsu la yabtulu al shaum. Berbeda lah ya. Berbeda pendapat tentang niat puasa. Orang lagi puasa nih, siang hari, kok dia saya nggak puasa gitu kan? Ya tidak batal puasanya. La ya betulul ala shaum. Ini kita lagi puasa, siang hari saya nggak puasa. Cuman sekedar niat doang begitu, nggak batal puasanya. Ini beda dengan sholat. Karena yang membatalkan
puasa itu adalah makan dan minum, jima dan sebagainya. Sebab niat itu dimulai dari malamnya, dimulai dari awal waktu, cukuplah itu sebagai pertanda orang niat puasa. Siang hari, saya nggak mau puasa sekedar niat seperti itu, maka tidak batal puasanya, tidak batal, karena tidak ada yang menjadikan pembatalan seseorang puasa. Ini yang membedakan antara puasa dan sholat. Wal farqu, perbedaannya, anna shauma imsakun fa huwa min babit turuki. Perbedaannya adalah karena puasa itu menahan diri dari makan dan minum, dan dari apapun yang menjadikan bab perkara yang ditinggalkan, makan, minum, jima dan lain sebagainya. Falam tu'thirun niyatu, maka tidak berpengaruh terhadap niat fi ibtalihi, di dalam pembatalannya. Bi khilafi sholati, berbeda dengan perkara sholat. Fa innaha, sungguh sholat itu af'alun mukhtalifatun la yurabbituha illa niyah. Sungguh sholat itu adalah perbuatan-perbuatan yang berkesinambungan, yang tidaklah mungkin hal tadi terputus, tidak tersambung satu sama lain gerakan-gerakan perbuatan sholat illa niyah, kecuali dengan niat. Itu perbedaannya. Fa in zalat, nah kalau niat sholatnya hilang, zala, maka hilanglah ar-rabitu, berkesinambungannya. Jadi niat itu sebagai prasyarat daripada berkesinambungannya perbuatan-perbuatan sholat. Nah kalau sholat, kalau niatnya hilang, otomatis ketersambungannya, ar-rabitnya juga hilang. Atsaniyah, perkara yang kedua, masih perkara niat. Lau naqala an-niyata min fardin ila fardi akhir, au min fardin ila naflin. Nah, misalnya nih, orang jadi merubah niat, mengalihkan niat dari sholat fardu ke sholat fardu yang lain. Misalnya, ini sholat jama atau sholat qadha. Ini dia lagi sholat, ketinggalanlah sholat zuhurnya. Maka adab yang baik ketika seseorang tertinggalnya sholat atau kelalaian sholat tertinggal, misalnya sholat zuhur tertinggal, terlupakan, maka menjadi tanggungan atau qadha. Adabnya seseorang melakukan qadha itu, lakukanlah sebelum sholat berikutnya. Misalnya sholat zuhur terlewat sampai sholat asar, terbangunlah misalnya ketiduran. Waktu asar bangun, dia teringat, ya Allah, kelewat sholat zuhur ini. Adabnya yang baik adalah lakukanlah sholat zuhur sebelum sholat asar. Ini adabnya. Qadha itu artinya apa, Pak? Qadha itu artinya hutang. Dari lo kita mau belanja ke warung, kita punya hutang sebelumnya warung tuh. Dia belanja, Bu, beli beras 1 liter 2 liter. Atau yang punya warung, maaf yang kemarin gimana? Bayar dulu. Bayar dulu. Namanya utang. Qadha itu artinya utang. Adan, karena ada istilah qada'an lillahi ta'ala, ada istilah ada'an lillahi ta'ala. Adaan itu artinya tunai, karena ditunaikan saat itu pada waktunya. Kalau qada'an itu nyusul karena hutang. Nah namanya hutang berarti kudu dibayar duluan. Nah misalnya dia sholat asar, baru memulai sholat, udah sholat nih, lagi sholat asar nih, dia ingat, nah, tadi kan
ketinggalan sholat duhur. Ya udahlah saya ganti sholat duhur. Nah ini lagi sholat ganti niat itu batal. Dalam keadaan sholat orang merubah niat itu batal. Baik sholat fardu ke fardu yang lain. Nah, misalnya barusan. Au min fardin ila naflin, atau dari fardu ke sholat sunnah. Misalnya dia hendak melaksanakan sholat wajib apapun sholatnya, misalnya subuh, dia pengen sholat subuh, niatnya dari awal emang fardhu subhi. Ketika sholat, wah, belum sholat sunnah ini, qobliyah, ya udah saya ganti. Nah, niatan dari wajib ke sunnah, saya pengen lupa tadi belum sholat sunnah qobliyah subuh nih, yaudah saya ganti. Ini dalam lagi sholat subuh ini, saya ganti niatnya sholat sunnah qobliyah. Otomatis saat itu batal sholatnya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ya hentikan dulu, hentikan aktivitasnya, ganti silakan. Tapi di luar ketentuan yang telah dilakukan, ya batalkan dulu. Silakan sholat yang dimaksudkan. Jangan di tengah-tengah sholat atau sedang berlangsungnya sholat merubah niat, itu batal sholatnya. Ats-tsalitsah, yang ketiga, berkaitan dengan niat. Idza azama ala qat'iha mithlu an jazama fi raq'atil ula ay yaqta'aha fi tsaniyati batalat fil hali laqata'ahu mujibun niyah wa wal istimraru ilal firaghi. Yang ketiga adalah ketika seseorang bertekad kuat atas memutuskan sholat, memutus niat, maksudnya memutus sholat. Misalnya di rakaat pertama dia berniat, nanti saya di rakaat kedua mau memutus sholat. Ini rakaat pertama dia, sedang rakaat pertama misalnya sholat zuhur lah gitu, atau sholat apapun lah. Di rakaat pertama dia niat dalam hati, nanti saya mau keluar memutuskan sholat di rakaat kedua. Batalat sholatu fil hal, seketika ya batal. Meskipun di rakaat pertama dia berniat, nanti di rakaat kedua saya mau keluar dari sholat, maka saat itu juga batal. Jadi ini hati-hati. Sebab niat itu hukumnya wajib. Dan niat wahuwal istimraru ilal firagh, niat itu harus berkesinambungan sampai selesai. Ilal firagh, sampai selesai. Berkesinambungan, istimrar, berlangsung atau berkesinambungan. Jadi tidak boleh misalnya dia niat di rakaat pertama, nanti saya rakaat kedua mau keluar dari sholat atau memutuskan keluar dari sholat di rakaat kedua. Nggak usah nunggu rakaat kedua, di rakaat pertama yang tadi niat udah batal. Nggak usah nunggu di rakaat keduanya, otomatis. Ar-rabi'ah, perkara niat yang keempat, masih persoalan tentang niat. Idza syakka hal yaqta'aha mithla an taraddada fi annahu hal yakhruju minha aw yastamirru batalat. Lah kok orang ragu, ini lagi sholat nih, ragu dia, saya udah mutusin keluar dari sholat enggak ya? Saya udah niat belum ya? Lah kok ragu tentang niatan dia di dalam hati? Tadi udah niat belum ya? Perasaan tadi mau keluar dari sholat. Lagi sholat kok hatinya berkata hatinya tuh, saya tadi memutuskan sholat apa enggak ya? Tadi niat udah belum ya? Batalat, maka batal, seketika batal sholatnya. Jadi tidak boleh ragu
Ketika sudah Allahu Akbar, udah yakin. Jangan sampai di dalam pertengahan sholat ada bisikan, tadi udah niat belum ya? Lah nggak boleh. Lu ngapain sih? Ngapain sih? Bayangan keraguan itu hadir, kan setan itu. Hilangkan keraguan itu, batal sholatnya. Kemudian wal istidbarul qiblati, yang ketujuh, membelakangi kiblat. Idza istidbarul qiblata batalat sholatuhu. Nah, ketika seseorang kok membelakangi kiblat, maka batal sholatnya. Kamalau ahdatha, sama seperti kasus seseorang berhadas di dalam sholat. Idzil masyrutu yafutu bifawati syurtihi wa qad taqaddama fi fasl istiqbalil qiblati furu'un muhimmatun fal tarji'. Jadi tidak boleh lagi sholat kok membelakangi kiblat, itu sudah otomatis batal. Jangan membelakangi kiblat, menyelisih kiblat. Maka dalam perkara begini mohon maaf, misalnya ada orang buta, ada orang sehat, ada orang normal, ada orang buta, maka prioritaskan orang yang sehat. Khawatir orang yang buta itu ya ketika pertama lempeng, kemudian setiap kali gerakan dia nggak sadar berubah. Nah, orang yang sehat kadang kalau saking khusyuknya meren atau saking melamunnya itu miring-miring dikit berdirinya. Gimana orang yang buta yang tidak tahu arah? Itu. Ini berkaitan dengan kiblat. Membatalkan. Wal aklu wasyurbu wal qahqatu wariddatu. Yang ke-8 makan, wasyurbu yang ke-9 minum. Makan minum. Wal qahqatu, dan tertawa keras. Kalau sebelumnya kan ad-dhahak. Dhahak itu tertawa tapi tertawa biasa. Kalau qahqah itu artinya yo ngakak lah, bahasa kita itu ngakak. Kalau tertawa biasa, selama tertawanya bukan karena disengaja, sebelumnya kan sudah diterangkan, tapi karena dicandain sama teman misalnya, kan suka ada yang usil, kita sholat dicandain, atau depan kita bikin ketawa lucu gitu ya, kita karena keadaan itu memaksa kita tertawa, maka tidak batal. Qahqah di sini bermakna tertawa terbahak-bahak, yo ngakak lah bahasa kita mah. Nah, wal aklu wasyurbu, perhatikan, ini membatalkan sholat. Kenapa sampai sedemikian rupa diterangkan? Ya bisa jadi orang yang nggak tahu hukumnya, misalnya lagi sholat ada air segelas minum gitu kan, nggak sengaja atau sengaja ya tetap membatalkan. Lagi sholat. Berbeda dengan puasa. Berbeda dengan puasa. Nah, yang perlu dipahami bersama, saya singkat saja di sini. Hati-hati. Selilit, tahu selilit ya? Selilit apa tuh? Cehil, orang Sunda itu kan apa, cehil ya? Ah, yang nyangkut dah, ya. Yang berdaging apa, jengkol apa kangkung gitu ya. Barangnya kecil. Ketika sholat misalnya, ini kan suka geli-geli gimana gitu kalau ada yang nyangkut. Kadang kita iseng, lidah kita main tuh gini, lepas tuh ya, dimain nama lidah tuh si daging, terlepaslah dari sela-sela gigi. Emang sayang nih daging, jarang-jarang makan daging gua,
Nah, lepaslah tuh. Terus ditelan, batal. Batal, Pak. Meskipun dikit, batal. Batal. Ya bagaimana caranya? Ya caranya dua. Silakan tahan itu si lilit sampai sholatnya kelar, atau keluarkan saja pelan-pelan. Keluarkan dengan kain atau dengan tangan. Itu perkara kecil tapi bisa membatalkan. Sama puasa juga begitu. Timbang dikit, bukan masalah perkara dikitnya, masalah makannya itu loh. Itu selilit. Nah itu. Kemudian lah kalau menelan air liur, beda. Air liur itu bawaan diri, jadi tidak membatalkan. Mau Bapak ngumpulin air liur sebanyak-banyaknya telan lagi silakan. Cuman jorok amat sih. Air liur dikumpul-kumpulin terus telan lagi, cuman jijik banget sih. Ya nggak batal karena air liur itu alami gitu. Cuman masalah niat banget ngumpulin air liur terus telan lagi kan jijik banget. Jadi air liur tidak membatalkan. Terkecuali darah misalnya. Nah ini darah kan bukan alami. Artinya darah yang karena luka gitu kan. Misalnya mimisan, kan tertelan sini gitu kan. Ketika otomatis masuk. Kalau keluar terus sih nggak masalah. Tapi akan jadi masalah kalau kemudian darahnya banyak, ya kan najis. Ketika diingsrep, masuk dah, batal. Waridatu murtad, Pak. Yang terakhir murtad. Lagi sholat nih. Lagi sholat nih dia nih. Keluar dari Islam gua. Gitu. Batal langsung seketika. Kenapa? Prasyarat bagi sahnya sholat itu adalah salah satunya Islam. Kok dia murtad lagi sholat? Begini amat ya. Rajin sholat 5 waktu masih belangsak. Udah gue keluar dari Islam aja dah. Gitu misalnya. Batal otomatis sholatnya. Otomatis batal. Ketika sudah keluar dari Islam maka batal sholatnya. Artinya kalau sudah murtad, kalau bukan Islam lagi buat apa gitu loh. Sudah otomatis karena tidak ada nilai bagi orang-orang yang bukan Islam. Salat itu hanya diwajibkan bagi orang yang Islam. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup, silakan. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donor darah atau ya, dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang bagus nih. Berkaitan dengan sholat, merem atau melek gitu ya. Ada orang beralasan dengan merem kan lebih khusyuk, gitu kan. Tetaplah sholat itu dianjurkan untuk melek. Merem hukumnya makruh. Merem itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Terkecuali, memang tidak haram tidak. Sholat dengan merem ya nggak haram nggak, cuma makruh. Artinya lebih utama melek. Terkecuali ketika sholat di depan kita ya terdapat kemaksiatan, sesuatu yang ya misalnya kita digoda lagi sholat, ada pelacur goda misalnya ya. Gajah duduk. Ya lagian
Sayyidina Ali itu pernah ditanya, kan Sayyidina Ali itu salah satu sahabat yang luar biasa, terkenal yang khusyuknya sholat. Sampai ada sahabat yang bertanya, wahai Ali, bagaimana cara sholatmu kok segitu khusyuknya? Ya kata Sayyidina Ali, ya selalu ingatlah pada Allah. Enggak caranya, cara pandang. Kata Sayyidina Ali, tujukan pandangan matamu ke arah tempat sujud. Jadi selama sholat, kecuali tasyahud lah ya, karena ketika tasyahud itu kita persis berisyarat telunjuk itu ya baru mata kita ke telunjuk. Selama rutinitas af'al sholat itu pandangan mata kita ke tempat sujud. Berarti emang kan kudu melek ya, kudu melek. Terkecuali tadi karena memang misalnya ada perkara-perkara yang benar-benar mengganggu pandangan, ya kemaksiatan kita lagi digoda, ada pelacur yang niat banget menggoda kita, mau nggak mau kudu merem pak, ya melek nanti malah kebablasan pikirannya gitu. Jadi tetaplah yang lebih utama melek itu, apapun keadaannya kecuali tadi karena kemaksiatan. Kemudian yang kedua, donor darah. Apakah membatalkan? Tidak. Donor darah itu tidak membatalkan. Dalilnya ya Nabi pernah bekam, kan sama aja, intinya keluar darah kan gitu ya. Maka tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Bahkan disuntik sekalipun tidak membatalkan. Jadi yang membatalkan puasa itu di antara lubang-lubang yang alami. Misalnya kemasukan sesuatu yang alami kayak hidung, mulut, mohon maaf, jalan bawah atau telinga. Dan lubangnya pun ada batasnya. Hidung kita boleh pangupil selama di rongga yang kira-kira nampak dalam pandangan mata. Boleh kita bersih-bersih telinga selama yang dibersihkan dalam pandangan mata. Lah kalau bablas tuh ya nggak boleh. Atau kumur-kumur ya boleh. Nah, menghirup itu kalau bablas kan otomatis nggak boleh. Menghirup itu boleh, tapi sampai batas rongga yang dapat dilihat. Artinya bolongan yang dimaksud itu ketika bablas sampai ke dalam. Cuman dalam perkara puasa hindari yang namanya berkumur atau madmadah itu yang menghirup air ke hidung. Usahakan hindari. Khawatir untuk bablas gitu, khawatir. Enggak usah, enggak masalah. Langsung aja cuci muka. Yang wajibnya kan dimulai dari muka. Hukumnya mubah ketika sebelum tergelincirnya matahari. Nah kalau sudah tergelincir matahari itu makruh. Kok beda hukumnya? Bedanya di mana? Lah kalau sudah tergelincir itu berasa aus banget. Namanya nafsu pak, takutnya lalainya lebih gitu loh maksudnya. Lalainya lebih. Ya artinya tetap hindari untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Ya silahkan kalau memang menjaga atau dapat menjaga dengan yakin, ya mau kumur-kumur, bahkan mohon maaf sikat gigi juga nggak masalah. Cuman kalau memang yakin itu bisa terjaga untuk tidak tertelan misalnya. Lah kalau tertelan sesuatu yang awalnya disengaja begitu, tertelannya tidak sengaja tetap batal karena dimulai dari sesuatu yang sengaja. Itu yang harus diwaspadai gitu. Ya boleh-boleh saja kita kumur, bahkan sikat gigi juga boleh. Cuman bisa tidak dengan keyakinan itu terhindar sesuatu yang tertelan itu aja. Gitu Pak ya. Silakan mungkin ada yang lain. Monggo.
Oh ya, ada yang nyangkut. Ini pertanyaan bagus nih. Saya jawab yang kedua dulu. Ini karena sesuatu yang baru ya. Istilahnya oksigen gitu ya. Bagaimana orang yang berpuasa tapi punya penyakit asma? Asma akut lah. Dia akan sesak napas kalau tidak dibantu tadi ya. Ya, oksigen gitu ya. Udara itu tidak bersifat membatalkan. Tidak. Udara tidak bersifat membatalkan. Kenapa? Karena udara itu menyatu. Misalnya kita pakai minyak wangi, ya tidak masalah. Tidak masalah. Sama seperti kan terhirup. Tapi jangan samakan sama rokok ya kan. Kan asap doang, ya beda. Karena ada rasa. Nah ini rasa ini yang menjadi catatan Pak. Karena ada rasa. Lah kalau oksigen kan gak ada rasa. Artinya alami sebagai alat bantu. Yang menjadikan batalnya, misalnya nih, knalpot ini mohon maaf kayak bocah zaman dulu demen banget ngirup knalpot. Wangi gitu. Kalau seseorang menghirup itu dengan niat ngirup, itu batal Pak. Karena ada rasa, ada aroma. Tapi kalau itu tidak mungkin bisa menghindar, kayak alamilah kita lagi jalan-jalan, namanya polusi, itu bukan kehendak kita. Lima syaqqah, ya karena sulit untuk menghindar, tidak masalah. Tapi kalau niat banget gitu, ini kayaknya knalpot racing enak ya aromanya, dicium gitu kita. Hidung kita deketin knalpot, kayak bocah zaman dulu senang banget nyium knalpot. Motor 2 tak itu kan aromanya wangi tuh kayak air eking gitu. Niat banget gitu. Lah itu batal. Niat batal. Berbeda dengan yang alami ya, karena kita tidak bisa menghindar mau nggak mau gitu kan. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang berikutnya selilit. Tertelan apakah kudu wudu lagi? Gitu ya. Ya sholatnya batal tapi tidak perlu wudu lagi. Ya batal sholatnya misalnya nih, ya ketelan dah, batal kan? Ya udah, ulangi lagi dari awal sholatnya, tapi tidak perlu wudu. Lah kan wudu, makan minum kan tidak membatalkan wudu, jadi ngapain wudu lagi? Jadi tidak ada urusan dengan wudu. Yang menjadi urusan adalah sholat, gitu ya. Batal. Hati-hati bener, gelegean sampai nendang gitu ya. Nah turun lagi dah. Gini Pak, perbedaannya ini tenggorokan nih. Sesuatu yang keluar dari dalam ke atas kok balik lagi, itu batal. Itu batal. Hati-hati. Mohon maaf, ingus. Ini rada jorok dikit. Nah suka ini kan saus kesini ya. Iler apa? Ya pokoknya itulah. Itu kan masuk ke dalam bar sini. Itu dibuang Pak, jangan ditelan. Karena itu bersifat yang tadinya dari luar masuk ke dalam. Beda tenggorokan. Itu harus dibuang, jangan ditelan, batal. Sebagaimana tadi. Makan kekenyangan, sampai naik biasanya tuh. Kadang sampai sepet gitu ya.
itu batal, Pak. Itu batal. Nah kalau puasa tidak, karena faktornya lima syakoh, sulit untuk dihindari. Gitu ya. Monggo yang lain, ya silakan. Oh ya, gini. Ya awalnya kan tidak, Pak. Ya itu mah kan bahasanya lewat. Lewat, jadi bukan niat kita banget menyusut. Tahu apa menyusut itu apa? Ngendus-ngendus. Lah kalau lewat kita kan ya enak, ya kita akui enak. Cuman kan nggak diniatin gitu. Makanya tadi kalau lebih jauh pendapatnya adalah ketika engkau menikmati aroma itu hukumnya makruh. Tadi aroma kan alami lewat. Sama ada yang menyatakan minyak wangi sekalipun itu makruh karena diniatin. Beda Pak ya. Awalnya kan ada tetangga masak enak tuh aromanya, lewat. Ya udah harusnya diabaikan kedirinya. Enak nih. Ya tidak membatalkan karena awalnya tidak diniati. Berbeda dengan kita sengaja nyusut apa? Ini kan datang sendiri. Jadi di situ Pak bedanya. Walaupun pendapat yang lain menyatakan apapun bentuk aroma ya tidak membatalkan karena dia bersifat angin. Sementara knalpot tadi kan sifatnya ada wujudnya, asap gitu kan. Kalau aroma apapun tadi yang dimaksud itu tidak ada wujudnya. Kalau knalpot ini nggak usah jauh-jauh, dah mercon, tahu ya mercon? Itu kan asapnya banyak. Sengaja kita kayak bocah begitu kan, senang banget aroma mercon tuh. Itu kan ada wujudnya, Pak. Itu yang menjadikan pembatalan. Kalau aroma tadi termasuk minyak wangi, itu cuma sampai berhukum makruh walaupun kita niat menghirup. Makanya sebagaimana tadi berkumur-kumur memakai minyak wangi juga hukumnya makruh setelah dizawali syamsi, ketika matahari tergelincir. Ya jadi kalau pengen pakai minyak wangi dari pagi aja Pak, sehingga awet gitu. Jangan niat pakai minyak wangi habis zuhur gitu atau pas zuhur gitu. Kalau misalnya menyiasati, pingin bersih-bersih rongga mulut, ya udah sikatin atau bersiwak paginya biar siangnya udah rapi beres gitu, nggak berasa ada yang bala di dalam mulutnya misalnya. Jadi gitu Pak ya. Kemudian yang berikutnya tadi apa? Yang pertama? Oh iya, orang sholat ya. Imam itu tidak wajib niat. Imam itu tidak wajib niat. Yang wajib niat itu makmum. Maksudnya si imam sholat itu tidak, dia menjadi imam itu tidak wajib. Imaman lillahi ta'ala itu enggak wajib. Kalau makmuman lillahi ta'ala itu wajib. Itu bedanya Pak. Kenapa? Misalnya tadi orang sholat sendiri, kan niatnya sendiri. Ketika ada orang nyusul, dia jadi makmum. Mau dia saat itu tidak niat jadi imam ke, mau saat itu dia langsung berubah niat jadi imam ke, tidak membatalkan sholat. Mau dia tidak niat jadi imam ke, si makmum tetap sah menjadi jamaah sholat. Itu bedanya Pak. Jadi orang sholat imaman itu tidak wajib. Tidak wajib. Ketika makmuman itu wajib. Jadi otomatis tetap berjamaah. Jadi imaman itu tidak wajib hukumnya. Itu perbedaannya antara makmum dan imam. Adapun misalnya ada makmum datang menjadi makmum, kita sholat sendiri.
Merubah jadi imam juga tidak membatalkan. Jadi yang di sini membatalkan itu berkaitan dengan keluar sholat dan mengganti fardu ke fardu berikutnya atau fardu ke sunnah. Imaman makmuman tidak menjadikan batalnya sholat. Jadi itu Pak, tidak masalah. Nah, ya, ini bagus, pertanyaan bagus. Keluar niat dari makmum. Jadi gini Pak, ini bagus pertanyaannya. Perlu diketahui, ketika kita tahu imam, mohon maaf lah, bacaannya ya paling jelas kan Al-Fatihah lah ya, atau surah yang lain. Secara standar nggak masuk lah, standar nggak masuk. Maka kita yang tahu hukum tentang bacaan imam kok berantakan atau tidak masuk standar, kita wajib mufaraqah. Bagi yang tahu wajib hukumnya mufaraqah. Kalau tidak mufaraqah, justru dia batal. Udah tahu kok diem baik, udah tahu kok ingkar. Mufaraqah itu keluar dari niat sebagai makmum. Namun kehormatan imam wajib dijaga. Udah terlanjur jadi pemimpin, baik buruknya ya harus terlanjur dari pemimpin, ya harus dijaga kehormatannya. Sebab kalau tidak dijaga jadi fitnah. Caranya bagaimana? Cukuplah hati kita ingkar atas kepemimpinan dia. Saya sendiri, mufaraqah itu artinya niat sendiri. Hati kita yakin, saya tidak lagi menggantungkan pada dia. Tapi caranya demi menjaga kehormatan imam, kita ikuti gerakannya. Bahas ini filosofi kepemimpinan dalam sebuah tatanan sosial dengan sholat mirip sama. Kita nggak setuju sama RW, sama camat, sama bupati, sama presiden sekalipun. Kita tidak sepakat. Ingkari atas kepemimpinan dia, namun kita tidak boleh keluar dari barisannya. Kita tidak suka kepemimpinan dia sebagai imam sholat karena tahu bacanya berantakan. Untuk menjaga agar sahnya saya sholat, maka saya harus keluar. Udah tahu salah kok tidak ada niatan mufaraqah dan kita tahu hukumnya, maka batal. Untuk tetap menjaga sahnya sholat, kita dalam hati niat setelah tahu bahwa dia tidak memenuhi prasyarat sebagai sahnya sholat, kita dalam hati saya keluar dari jamaah. Artinya keluar dari kepemimpinan dia, mufaraqah, niat sendiri. Namun tetaplah karena sudah terlanjur menjadi pemimpin, kita ikuti. Meskipun tidak sepakat dengan dia, kita ikuti gerakannya. Ikuti saja gerakannya. Tetaplah kita mendapatkan pahala jamaah. Kenapa? Ya sudah terlanjur. Ini kita diajarkan adab menjaga kehormatan pemimpin. Ya misalnya dalam sholat tadi, bayangkan ada makmum 10. Ini 10-10-nya ya orang ngerti kebetulan. Ini orang 10 terjebak, keren nih. Ini ada tamu misalnya, wah pakaian jubah, udeng-udeng, kayaknya alim nih orang. Bersepakat jadiin imam gitu ya, sholat maghrib atau sholat isya. Lah setelah sholat baca Al-Fatihah berantakan, loh cukup. Kita tertipu dengan casing. Ada 10 atau 20 jamaah. Kalau si makmum diberi kebebasan mufaraqah tanpa adab menuruti gerakan imam,
Bayangin setiap orang gerakannya beda-beda. Kata orang dari luar, apaan itu? Menjadi fitnah. Ya sejelek-jeleknya pemimpin kan udah terlanjur salah sendiri, ngapain dipilih? Ya. Ngapain dipilih udah tahu? Ya kayak kita mah gara-gara casing, makanya jangan berarti casing. Karena sudah terlanjur jaga kehormatannya. Lah misalnya tadi ada 10 atau 20. Kemudian tadi seseorang makmum yang tahu atas dia yang salah, mufarokohnya dibebasin gerakannya. Lah itu 20 gerakannya beda. Kira-kira bakal apa? Imam sakit hati. Orang yang lihat Islam gak kompak. Kan gak enak pak jadinya. Itu imam sama makmum cepat-cepat sholat jadi jelek gitu loh. Setidak apapun kita bersepakat tidak sepakatnya dengan dia, ikuti saja. Ikuti. Yang penting hati kita. Kenapa hati kita wajib ingkar? Loh, kemungkaran itu wajib diingkari meskipun cukup dengan hati gitu loh. Lah udah terlanjur, hati-hatinya di pemimpin. Apalagi sholat. Orang dalam perkara dunia aja orang hati-hati, lebah syariat kok main-main gitu loh. Ya. Gitu Ustaz. Jadi ikuti gerakannya, hati kita ingkar. Pahala jamaah tetap dapat. Makanya lebah begini, kadang saya mikir gini. Iya, repot kalau jadi orang ngerti itu repot, banyak tuntutannya. Mending gak ngerti sekalian. Ya, tapi juga nggak gitu juga sih. Kalau dapat surga, dua-duanya surga ya surganya paling rendah. Iya kalau surga. Artinya tanggung jawab orang yang mengerti itu ya seperti itu. Keluar, mufarokoh dengan tidak ikuti gerakan dia, dengan tidak mengikuti niatan menjadi makmum dia, tapi gerakannya tetap mengikuti. Nah, silakan. Yang beda lah pokoknya. Ya kalau dari awal tahu ya jangan. Ya mufaroqah tetap mufaroqah. Karena kita lihat Islamnya pada akhirnya ya. Sebab itu zon bisyak itu beda ya. Itu kan prasangka, walaupun prasangka kuat, tetaplah kita mengambil stempel dia Islam. Mau apa Islam apa modelnya? Orang taunya dia Islam. Mau Syiah, mau Khawarij, mau apa bahasanya. Orang taunya dia Islam. Jadi tetaplah bahasanya mufaroqah tadi. Berbeda kalau saya malah berharap begini lebih tegas. Ya lagi-lagi begini, urusan dunia aja orang berhati-hati. Lah urusan akhirat kok main-main. Lah kalau udah tahu dari awal ya jangan jadiin lagi dong gitu loh. Jangan dianggap lagi. Bukan kita tidak hormat pada dia, dengan kita tidak mengangkat dia lagi ya mudah-mudahan dia sadar kenapa ya orang gak mau ngangkat saya lagi. Ya kita kadang repot mau ngomongin dia udah orang dewasa gitu ya. Ditinggalin ntar tersinggung gitu. Tapi secara syariat ya harus tegas. Jangan ikuti kalau sudah jelas prasyaratnya tidak memenuhi. Jadi gitu. Ya silakan. Cakep nih. Jadi ada imam sujud, pas sujud batal. Apakah takbir dulu supaya makmumnya tahu supaya lanjut, atau nggak usah takbir tapi kasih kode ke belakang? Boleh takbir. Boleh takbir. Agar orang tahu itu aja. Boleh takbir. Tapi kan dia udah batal, boleh takbir. Nah, orang takbir itu kan tidak masalah dengan pembatalannya. Agar orang tahu karena dia lepas sujud kan. Ngasih isyarat. Nah kalau batal itu ya. Padahal dengan dia beranjak pergi orang udah tahu berarti dia batal gitu kan. Gak usah ngomong sebenarnya ngapain.
Iya, kalau lagi sujud misalnya. Tadi perkara lagi sholat taraweh, udah tahu. Masalahnya emang kalau syariat itu satu sisi kudu tegas, Pak. Tapi si yang lain, sisi sosialnya yang bikin kita berat. Aturan ya tinggalkan. Repot kan buat barisan baru. Nah gue kagak dianggap ini. Jadi terus dianggap propaganda gitu ya. Bagus tadi pertanyaannya. Nah kalau udah di rakaat tarawih kan banyak. Kalau ini taunya udah tahu rakaat pertama, kedua, udah tahu. Kan berikutnya masa ikut lagi? Udah tahu kok. Ya jangan ikuti. Ya. Pilihan kedua, saya pernah tidak sekali dua kali ngalamin begitu. Karena bicara perasaan tadi, terlepas dari sudah salam atau belum, dari awal sayangnya sudah diproklamirkan diri sebagai imam. Udah. Jadi setiap takbir ya kita mufarokoh terus. Setiap memulai mufarokoh terus. Salah sendiri, udah tahu model begitu dipakai. Gitu. Karena di awal sudah diangkat sebagai imam. Aturan tegasnya setelah salam, udah jangan. Tapi sayangnya karena kita ingin menjaga kehormatan seorang, dari awal sudah diangkat sebagai imam. Ya resiko ikuti dari awal sampai akhir. Walaupun dari setiap takbiratul ihram memulai sholat mufarokoh lagi gua dah. Gitu. Jadi resiko begitu. Monggo. Cukup ya. Cukup. Kirain mah nggak ada nasi uduk, nggak semangat gitu. Masih semangat banget. Ya demikian sedikit banyaknya ngaji kita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang bagaimana sikap orang sholat dengan berbagai keterbatasan. Orang berdiri, duduk. Zaman sekarang itu orang pakai kursi. Lagi mana kalau pakai kursi begitu gitu. Dulu nggak ada gitu. Itu insya Allah pada pertemuan berikutnya habis Idul Fitri. Habis Idul Fitri ya. Insya Allah ada nasi uduk. Allah sabar. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.